Tahun 2026 sering disebut sebagai Tahun Kuda Api, sebuah simbol yang tidak lahir dari satu tradisi saja, melainkan dari pertemuan panjang antara penanggalan timur, pembacaan siklus kosmis, dan cara manusia sejak dahulu memaknai gerak waktu. Dalam banyak ajaran, kuda bukan sekadar hewan, ia adalah lambang gerak, daya hidup, keberanian, dan keinginan untuk melampaui batas. Api bukan hanya panas dan kehancuran, tetapi juga cahaya, pemurnian, serta energi yang mendorong perubahan. Ketika keduanya disatukan, lahirlah gambaran tentang tahun yang bergerak cepat, intens, dan menuntut kesiapan batin yang lebih matang dari sebelumnya. Dalam kacamata spiritual yang lebih luas, tahun-tahun tertentu memang sering menjadi titik akselerasi, bukan karena waktu benar-benar berubah, melainkan karena kesadaran manusia diuji untuk berlari seirama dengan denyut semesta. Ajaran Timur menyebut bahwa setiap elemen membawa pelajaran. Tanah mengajarkan keteguhan, air mengajarkan kelenturan, angin mengajarkan kebebasan, dan api mengajarkan keberanian, sekaligus tanggung jawab. Maka kuda api bukanlah janji keberuntungan atau malapetaka, melainkan undangan keras bagi jiwa untuk bangun dari kelambanan. Dalam perspektif agama-agama Samawi, masa-masa penuh gejolak sering disebut sebagai waktu ujian, ketika iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, keputusan, dan pengendalian diri. Api di sini serupa dengan cobaan. Ia membakar yang rapuh, namun menguatkan yang murni. Kuda dalam banyak kisah suci sering hadir sebagai kendaraan para pejuang, pembawa pesan, atau saksi perjalanan penting. Ini seakan menyiratkan bahwa 2020 pun adalah tahun perjalanan, bukan tempat berdiam diri. Ajaran leluhur Nusantara mengenal siklus zaman. Ketika alam dan manusia saling memberi tanda, ketika angin terasa lebih panas, hujan datang tak menentu, dan manusia semakin gelisah. Para tetua mengingatkan bahwa ini bukan sekadar perubahan cuaca, melainkan cermin batin kolektif. Kuda api dalam kearifan ini dapat dimaknai sebagai zaman ketika hawa nafsu, ambisi dan keinginan bergerak cepat, sehingga hanya jiwa yang eling lan waspada yang mampu menungganginya, bukan terseret olehnya. Dalam banyak tradisi Timur, kuda bukan sekadar hewan, ia adalah simbol gerak, dorongan batin dan tenaga kehidupan yang tidak bisa diam. Ketika kuda dipadukan dengan unsur api, maknanya menjadi berlipat. Api adalah perubahan, pemurnian sekaligus ujian. Maka tahun kuda api sering dimaknai sebagai masa ketika energi kehidupan bergerak sangat cepat, menuntut kesadaran yang lebih matang agar tidak terbakar oleh lajunya sendiri. Dalam penanggalan Tionghoa, kuda api melambangkan keberanian besar, ambisi dan semangat menembus batas, namun juga memperingatkan bahaya jika emosi tidak terkendali dan ego dibiarkan memimpin arah hidup. Dalam kacamata spiritual yang lebih luas, kuda api dapat dibaca sebagai fase akselerasi jiwa kolektif manusia. Banyak ajaran leluhur Nusantara menyebut masa-masa tertentu sebagai zaman panas, yakni ketika hawa batin manusia memanas, mudah tersulut, mudah tersinggung, dan cenderung bereaksi sebelum merenung. Api dalam diri bukan hanya amarah, tetapi juga hasrat, keinginan cepat berhasil, ingin diakui, ingin menang sendiri. Tahun seperti ini bukan waktu yang netral. Ia adalah cermin besar yang memperlihatkan isi batin setiap orang dengan sangat jelas. Dalam ajaran Hindu, api atau Agni adalah perantara antara manusia dan yang ilahi. Api membakar persembahan agar naik ke alam yang lebih tinggi. Maknanya, sesuatu harus dilepaskan, dikorbankan, agar transformasi terjadi. Tahun kuda api secara spiritual dapat dibaca sebagai undangan kolektif untuk melepaskan pola lama, luka lama, dan identitas palsu yang selama ini menempel pada diri. Tanpa pelepasan itu, api hanya akan menjadi panas yang menyiksa, bukan cahaya yang menerangi. Sementara dalam tasawuf, api sering menjadi simbol cinta ilahi yang membakar ego. Rumi menggambarkan jiwa yang matang sebagai lilin yang rela meleleh demi memberi cahaya. Maka energi kuda api dapat dimaknai sebagai dorongan besar untuk bergerak menuju kejujuran batin. Tidak ada lagi ruang untuk kepura-puraan spiritual, karena api selalu membakar topeng terlebih dahulu. Siapa yang hidup dari kepalsuan akan merasa lelah, gelisah, dan tertekan. Sebaliknya,
Siapa yang jujur pada panggilan jiwanya akan menemukan kekuatan baru yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam sudut pandang kematangan jiwa, Tahun Kuda Api bukan tentang ramalan nasib baik atau buruk semata, melainkan tentang kesiapan batin. Jiwa yang matang akan menggunakan api sebagai bahan bakar kesadaran, sedangkan jiwa yang belum siap akan merasa dunia semakin keras dan menekan. Disinilah letak ujian terdalam tahun ini. Bukan pada peristiwa luarnya, tetapi pada bagaimana seseorang mengelola api di dalam dirinya sendiri. Bagian selanjutnya akan membahas tanda-tanda spiritual yang biasanya muncul ketika energi kuda api mulai bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak tafsir spiritual, Tahun Kuda Api tidak hanya membawa gerak dan keberanian, tetapi juga ujian yang tajam bagi kematangan jiwa. Api selalu mempercepat segalanya. Emosi menjadi cepat menyala, keinginan mudah membesar, ambisi terasa lebih mendesak, dan konflik lebih mudah muncul ke permukaan. Disinilah 2026 sering disebut bukan sebagai tahun yang ringan, melainkan tahun seleksi batin. Bukan seleksi siapa yang paling kuat secara fisik atau materi, tetapi siapa yang paling mampu mengendalikan diri di tengah dorongan besar untuk bergerak, bereaksi, dan membuktikan sesuatu. Dalam ajaran spiritual Timur, api adalah unsur pemurnian. Ia membakar kotoran tetapi juga bisa menghanguskan jika tidak diarahkan. Tahun ini menguji apakah manusia masih dikuasai oleh nafsu, ego, dan amarah, atau sudah mampu menjadikan api sebagai cahaya kesadaran. Banyak orang mungkin merasa hidupnya dipercepat. Masalah datang bertubi-tubi, keputusan harus diambil cepat, dan tekanan seolah tidak memberi ruang bernapas. Namun dari sudut pandang jiwa, ini adalah momen percepatan pembelajaran. Pelajaran yang biasanya bertahun-tahun dipadatkan dalam waktu singkat. Dalam pandangan agama-agama, masa ujian selalu hadir ketika manusia diminta naik tingkat. Dalam Islam dikenal konsep fitnah sebagai ujian iman. Dalam Kristen ada pemurnian melalui penderitaan. Dalam Hindu dan Buddha dikenal karma yang matang dan harus dituai. Sementara dalam ajaran leluhur Nusantara, fase panas sering disebut sebagai masa kobong, masa terbakar agar lahir kesadaran baru. Tahun 2026 membawa energi serupa. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperjelas arah hidup. Kematangan jiwa diuji melalui respon, bukan peristiwa. Dua orang bisa mengalami tekanan yang sama. Satu tenggelam dalam amarah dan ketakutan, satu lagi justru menemukan kejernihan. Kuda api mendorong manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Apakah selama ini bergerak karena panggilan jiwa atau hanya dikejar ambisi dan pengakuan? Banyak relasi bisa runtuh, pekerjaan bisa berubah, bahkan identitas lama bisa terasa tidak relevan lagi. Semua itu bukan hukuman, melainkan penyelarasan ulang. Bagi jiwa yang siap, tahun ini menjadi titik loncatan. Keberanian yang muncul bukan lagi keberanian membabi buta, melainkan keberanian untuk hidup selaras dengan nilai terdalam. Api di dalam diri tidak lagi digunakan untuk melawan dunia, tetapi untuk menerangi jalan pulang ke kesadaran. Disinilah kuda api berhenti menjadi simbol kekacauan dan berubah menjadi kendaraan spiritual menuju kedewasaan jiwa yang sesungguhnya. Dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, Tahun Kuda Api bukanlah tahun kehancuran, melainkan tahun pemurnian besar-besaran. Api tidak datang untuk membakar tanpa arah, tetapi untuk menyingkap apa yang selama ini tersembunyi. Ia menguji kejujuran jiwa, ketulusan niat dan keselarasan hidup manusia dengan hukum alam semesta. Banyak ajaran leluhur Nusantara menyebut fase seperti ini sebagai masa kacar kucur batin, ketika segala yang tidak sejati akan luruh dengan sendirinya. Kuda api membawa energi percepatan. Segala sesuatu yang selama ini berjalan lambat akan dipaksa bergerak. Keputusan yang ditunda akan datang sendiri dalam bentuk keadaan. Hubungan yang rapuh akan diuji. Bukan untuk disatukan, tetapi untuk diperjelas apakah ia layak dilanjutkan atau dilepaskan. Dalam tradisi Timur, ini selaras dengan hukum karma yang bekerja lebih cepat, sebab api mempercepat proses sebab akibat. Di sisi lain, banyak agama mengajarkan bahwa cobaan bukan tanda kebencian Tuhan, melainkan cara membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Api sering disimbolkan sebagai cahaya penyingkap.
Dalam Islam, ujian adalah sarana pembersih dosa dan penguat iman. Dalam Kristen, api adalah pemurnian roh. Dalam Hindu dan Buddha, api melambangkan pelepasan keterikatan. Semua ajaran ini bertemu pada satu titik, bahwa penderitaan yang datang tanpa kebijaksanaan hanya akan melukai, tetapi penderitaan yang dipahami akan membentuk kedewasaan jiwa. Pada tahun ini, manusia akan dihadapkan pada cermin dirinya sendiri. Tidak lagi bisa bersembunyi di balik topeng sosial, status, atau pencitraan spiritual. Kuda api menuntut keaslian. Mereka yang hidup selaras dengan nurani akan merasa tertantang namun tumbuh, sementara mereka yang menolak perubahan akan merasa dunia semakin sempit dan keras. Inilah masa ketika kematangan jiwa diuji. Bukan seberapa banyak pengetahuan spiritual yang dimiliki, tetapi seberapa berani seseorang jujur pada dirinya sendiri. Api akan menghanguskan ego, namun memberi cahaya bagi kesadaran. Tahun ini bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling tulus belajar. Dan dari semua ujian itu, jiwa yang bersedia membersihkan dirinya akan keluar bukan sebagai korban zaman, tetapi sebagai manusia baru yang lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan kehidupan. Tahun Kuda Api dalam banyak tradisi Timur bukan sekadar simbol perputaran waktu, melainkan cermin ujian terakhir sebelum sebuah fase kesadaran baru dimulai. Kuda melambangkan gerak, keberanian, dan kebebasan, sementara api adalah unsur pemurnian yang tidak mengenal kompromi. Ketika keduanya bersatu, maka yang terjadi bukan hanya percepatan perubahan dunia, tetapi juga percepatan pengungkapan isi terdalam jiwa manusia. Tahun 2026, dalam pandangan spiritual lintas ajaran, menjadi tahun di mana topeng-topeng lama akan luruh dan kebenaran batin tak lagi bisa disembunyikan oleh citra, status, atau kata-kata indah. Dalam ajaran leluhur Nusantara, masa seperti ini sering disebut sebagai waktu kawelasan lan bebendu bebarengan, waktu di mana kasih dan peringatan berjalan bersamaan. Alam tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan. Api kuda bukan untuk membakar dunia, melainkan membakar ilusi yang telah lama membuat manusia lupa arah. Banyak orang akan merasa hidupnya dipercepat, keputusan datang bertubi-tubi, relasi runtuh atau berubah, dan rencana lama terasa tak lagi relevan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang didorong menuju kematangan yang tak bisa ditunda. Dalam pandangan agama-agama besar, fase seperti ini sejalan dengan konsep ujian akhir sebelum kenaikan derajat batin. Dalam Islam dikenal sebagai masa fitnah dan penyaringan niat, dalam Kristen sebagai pemurnian iman melalui api, dalam Hindu sebagai pralaya kecil yang membersihkan karma, dan dalam Buddha sebagai saat pencerahan muncul dari penderitaan yang disadari sepenuhnya. Semuanya bertemu pada satu titik, bahwa manusia tidak diukur dari seberapa banyak yang ia miliki, melainkan seberapa jujur ia mengenal dirinya sendiri. Kematangan jiwa di tahun Kuda Api bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berani bertanggung jawab atas hidup yang dijalani. Jiwa yang matang tidak lagi menyalahkan zaman, takdir, atau orang lain. Ia memahami bahwa setiap peristiwa adalah undangan untuk bertumbuh. Mereka yang bertahan dengan keserakahan, kebencian, dan kepalsuan akan merasa tahun ini berat dan melelahkan. Sebaliknya, mereka yang mau melepaskan, memaafkan, dan mendengar suara batin akan merasakan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tahun 2026 bukan akhir, melainkan gerbang. Kuda api hanya membuka jalan, manusialah yang memilih apakah ia akan berlari dengan kesadaran atau terseret oleh api yang ia tolak pahami. Dan di titik inilah, jiwa yang matang akan tahu bahwa kebangkitan sejati bukan terjadi di langit, melainkan di dalam keberanian untuk hidup selaras dengan kebenaran batinnya sendiri.